Oke guys, kali ini gue akan ngejelasin piano akustik, bagian-bagiannya beserta fungsinya. Bisa kalian lihat di sini, contoh piano akustiknya adalah upright piano. Jadi ini adalah salah satu dari 3 jenis piano akustik. Ada grand piano, baby grand piano, dan upright piano. Kenapa namanya upright? Karena posisi senarnya berdiri. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Nah, semua ini yang tertutup ini atau wadahnya ini adalah bagian yang pertama, body. Nah, body pada bagian piano ini macam-macam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam guys, kebanyakan hitam, dan ini kebetulan memang hitam warnanya. Fungsinya yang pertama adalah sebagai wadah atau tempat bagi bagian piano yang lainnya, dan yang kedua fungsinya adalah sebagai ruang resonansi. Jadi kalau pada gitar tadi body hanya berfungsi sebagai ruang resonansi, kalau pada piano ini ruang resonansi ya, jadi bisa dibuka seperti ini, dan sebagai tempat atau wadah bagi bagian piano yang lainnya. Mari kita lihat. Nah, ini bagian piano yang lainnya. Body ini juga bisa dicopot guys, mari kita lihat. Ketika dibuka, bodinya akan terlihat isi piano. Di sini ada pengaitnya, dilepas. Kemudian di sebelah sini juga ada pengaitnya, bisa dilepas guys. Nah, kalau dilepas itu hati-hati, kalian perlu hati-hati. Nah, sudah lebih terlihat. Mari kita ke bagian piano yang lainnya. Tadi setelah body ada senar atau string. Senar atau string ini adalah sumber bunyinya. Bisa kalian lihat di sini senar. Ini guys, senarnya. Senar ini pada piano string, pada upright piano senarnya posisinya berdiri ya. Ini tersambung sampai ke bawah guys. Oke, sebentar. Nah, itu di bawah guys senarnya. Senar inilah sumber bunyinya. Kalau pada piano, oke. Kalau pada piano grand atau baby grand piano, senarnya posisinya tertidur. Nah, senar ini adalah sumber bunyi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian senar ini akan dipasang pada semacam seperti knop-knop atau panel-panel ini. Ada senar yang panel hanya mempunyai satu panel. Ada nada yang mempunyai satu senar dan satu panel. Ada nada yang juga mempunyai 2 senar, 2 panel, atau bahkan 3 senar, 3 panel. Oke, macam-macam. Semakin tinggi nadanya, maka panelnya akan semakin banyak, karena senar yang dikaitkan juga banyak, maksimal ada 3. Oke guys, sebentar sini biar lebih terlihat lagi. Gue buka biar cahayanya lebih terlihat jelas. Oke. Nah, kemudian bagian piano selanjutnya ini yang berupa kayu-kayu dilapisi semacam kain yang tebal, ini namanya hammer.
Hammer ini fungsinya sebagai pemukul senar. Kalau tadi senar fungsinya sebagai sumber bunyi, hammer pemukul senar. Nih. Oke, hammer. Kemudian bagian selanjutnya adalah nih, kalian pasti yang paling tahu. Namanya yang dikenal dengan nama touch atau keyboard. Kalau dalam piano itu jumlahnya ada 88 touch, guys. Oke. Nada paling rendah di sini touchnya A. Oke. Dan yang paling tinggi berada di sebelah kiri. Ini nada C. Nah, cara atau mekanisme kerja piano. Jadi ketika kalian menekan touch-nya, guys, touch-nya ini akan menggerakkan kayu di sini. Bisa kalian lihat nih. Touch. Oke. Ya, ini kayunya bergerak maju menggerakkan hammer. Hammernya akan memukul senar. Oke. Misalnya ini. Ketika diangkat maka hammernya kembali, diangkat hammernya kembali. Kalau menekannya pelan atau lembut hasilnya juga pelan. Kalau menekannya keras hasilnya juga keras. Itulah bedanya piano akustik dengan yang tidak akustik. Jadi lebih suaranya lebih real atau nyata, bukan digital. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya, guys, yaitu ada di bawah di sini bisa kalian lihat, yaitu pedal. Pedal pada piano itu umumnya ada 3, tetapi ada juga piano yang pedalnya hanya 2 atau bahkan 1. Kalau hanya 2 berarti yang tengah yang tidak ada, hanya kanan dan kiri. Kalau hanya 1 berarti hanya yang kanan. Nah, ini memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, sebelah kanan, ini namanya adalah pedal sustain atau dikenal dengan sustain pedals. Nah, pedal ini fungsinya adalah untuk memanjangkan suara getaran pada piano sehingga durasi suara yang dihasilkan lebih lama. Jadi memanjangkan atau membuat suara getaran pada senar jadi menjadi lama. Misalnya contoh seperti ini. Ketika touch ditekan bersamaan dengan pedal sustain dan ketika touch-nya diangkat, sustain-nya tetap diinjak, bunyinya masih tetap ada. Oke. Lagi. Oke. Bunyinya masih ada, guys. Tapi kalau tidak ditekan, diangkat langsung mati. Diangkat langsung mati. Ketika pedalnya ditekan, diangkat masih berbunyi, guys. Oke. Yang kedua, pedal yang paling kiri, una corda. Oke, sebelum gue jelasin tentang una corda, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok pedal sustain membuat durasinya lebih lama? Jadi pedal sustain di sini disambungkan dengan semacam plat besi. Plat besinya diletakkan di antara hammer dan senar di sini ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi setiap senar itu ada peredamnya. Ini peredamnya, guys. Yang ini. Oke. Ini peredamnya. Jadi ketika ini ditekan, hammernya maju. Nah, ini kalian bisa lihat peredamnya akan mundur.
Nah ini, sehingga bunyinya lama. Ketika ditarik kembali tutusnya, ditarik. Oke, bisa kalian lihat mungkin lebih jelasnya seperti ini. Nah, berhenti karena langsung kembali peredamnya. Sedangkan ketika ditekan pedal sustainnya, nah ini pedal sustain membuat peredamnya tertarik ke belakang guys. Lihat di dalam 1, 2, 3. Nah ini oke, diulangi lagi. Ini pedal sustainnya akan menarik peredamnya ke belakang. Oke, diulang. Nah ini. Nah ketika tertarik ke belakang dan ditahan, tentu saja ketika dibunyikan, bunyinya akan lama karena peredamnya ditahan. Tapi ketika diangkat akan kembali diam. Oke, itulah yang membuat getarannya menjadi lama. Kemudian yang sebelah kiri pedal unacorda. Pedal unacorda di sini fungsinya untuk mendekatkan jarak hammer ke arah senar. Nah, kalian bisa lihat di sini ada plat besi juga yang ada di belakang hammer. Nah, ketika unacorda diinjak, maka plat besi ini akan mendorong hammer ke depan. Contoh guys, ini diinjak 1, 2, 3. Oke, diulang. 1 akan lebih terlihat di sini. 2, 3. Nah, oke, mendekat ke arah senar. Nah, fungsi secara permainannya bagaimana? Jadi kalau dalam ilmu fisika, semakin dekat jarak tempuh yang antara hammer dan senar, maka ibaratnya bisa lebih cepat. Nah, biasanya pedal ini digunakan untuk memainkan lagu-lagu yang cepat atau membutuhkan banyak nada dalam tempo yang cepat. Nah, itu biasanya pedal ini diinjak. Selain itu, pedal ini juga akan lebih melembutkan nada, sedikit lebih melembutkan. Oke, tidak terlihat, akan lebih terlihat kalau dalam grand piano. Nah, itu pedal unacorda. Yang terakhir guys, ini pedal Caleste. Pedal Caleste ini fungsinya untuk membuat efek suara lebih lembut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada plat besi, kemudian bawahnya ada semacam kain seperti karpet atau kain flanel. Nah, ini ketika pedal Caleste ini diinjak, itu akan membuat turun. Ini contoh. Oke, diinjak turun. Nah, jadi ini akan turun ke bawah dan berada di antara hammer dan senar. Oke, sehingga memberikan efek suara yang berbeda. Ini piano normal, suara piano normal seperti ini jadi lembut. Oke, biasanya untuk main jazz guys. Oke, biasanya ini tiga-tiganya ini bisa digunakan secara bersamaan. Jadi bukan berarti hanya berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan. Misalnya unacorda dengan sustain, jadi membutuhkan nada banyak, tetapi nadanya ada getarannya lebih lama. Misalnya seperti ini ya. Ini kalau unacorda saja. Tapi ketika dengan sustain akan lebih lama, akan seperti ini. Misalnya oke. Oke, atau lembut. Nih, Caleste dengan sustain. Oke, lama.
bisa seperti itu guys. Kalau tiga-tiganya bagaimana? Itu bukan seperti ini guys, nanti rusak. Jadi kalau tiga-tiganya itu yang kalisti dulu diinjak, kemudian diarahkan ke sebelah kiri. Nah ini akan ada seperti pengunci. Oke, diulang. Oke, kemudian baru ini diinjak, ini diinjak. Oke, hampir seperti mobil ya guys, gas, kopling, rem. Oke, demikian penjelasan dari Mas Gaul tentang piano akustik atau bagian-bagian pianonya beserta bagian-bagian pianonya. Oke guys, sekarang gue akan ngejelasin cara memainkan akord pada piano. Di situ bisa kalian lihat ada penampang akord mayor dan minor untuk dasar. Biasanya kalian tinggal mencermati, kalau ini lebih mudah dari gitar guys. Ada 2 hitam dan 3 hitam, atau penampang 3 hitam 2 hitam. Oke, 3 hitam 2 hitam, atau penampang 2 hitam 3 hitam. Kalau 2 hitam 3 hitam ya berarti kalian tinggal lihat ini di piano. Di piano selalu seperti itu. Jadi penampangnya dari bawah ya, 2 hitam 3 hitam 2 hitam 3 hitam, seperti itu selang-seling. Misalnya C mayor, di situ penampangnya ada 2 hitam 3 hitam. Nah, yang ada titiknya itu berarti yang ditekan itu ya. Ini dengan ini. Nah, akord berarti ini dibunyikan bersama. C mayor, D mayor, ini, kemudian titik ini, kemudian ini. E mayor, dan selanjutnya yang minor C minor. Oke, D minor, E minor, dan selanjutnya. Lebih mudah guys. Kalau yang penampang 3 hitam 2 hitam, misalnya G mayor. Nah ini 3 hitam ya, 2 hitam. A mayor, oke, atau G minor, A minor. Akord itu ada banyak guys, jadi kalau kalian search atau googling itu sangat banyak sekali. Nah mungkin kalian juga bertanya, pernah melihat akord C mayor seperti ini? Oke, ya itu kalau penampangnya 3 hitam 2 hitam seperti itu C, atau bisa juga seperti ini 2 hitam 3 hitam, atau seperti ini. Yang penting nadanya sama guys, unsur nadanya C E G, boleh dibalik E G C, boleh G C E, dan selanjutnya. Demikian untuk akord yang lainnya. D mayor A, D fis, D fis A, atau fis A D. Oke, seperti itu guys. Jadi lebih mudah dari gitar, ya tidak harus memikirkan fret. Jadi hanya 2 hitam 3 hitam 2 hitam 3 hitam, kemudian yang ada titiknya berarti ditekan. Oke, begitu guys untuk memainkan akord pada piano akustik. Ini juga berlaku untuk keyboard atau pianika juga. Terima kasih guys. Salam.